Sesuai kesepakatan dengan Russell, Abby dan Jackson bekerja di laboratorium untuk membuat Nightblood dari sumsum tulang. Sebagai satu-satunya orang bumi yang berdarah hitam, Maddie menjadi pendonor sumsum tulangnya. Di sana Maddie terbaring lemas. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa merasakan kaki dan tangannya. Mendengar hal itu, Jackson segera melepaskan ikatan. Namun Maddie langsung menyerang Jackson secara brutal. Jackson buru-buru mengambil obat penenang dan beruntung Maddie segera bisa dihentikan. Di alam bawah sadarnya, Maddie sedang bermain catur dengan Shadehead. Shadehead terus memprovokasi Maddie untuk melakukan balas dendam. Balas dendam karena para Primes telah membunuh Clark. Selain itu, di bawah pengaruh Shadehead, Maddie diprovokasi untuk menjadi komandan yang diktator. Siapapun yang menghalangi ambisinya menguasai dunia harus dibunuh olehnya. Sementara itu, di Verge, kondisi Clark mulai membaik. Namun permasalahannya sekarang tidak ada lagi mind drive milik Josie untuk ditukar dengan keselamatan orang-orang bumi di Sanctum. Karena apa? Karena Clark sudah menghancurkan eksistensi pikiran Josie di Mindspace. Pada saat yang sama, Murphy, Gaia, dan Miller masih dikurung. Tidak lama kemudian, Jed datang untuk membawa Murphy ke istana. Di sana sudah ada Echo yang dituntut atas kejahatannya karena memprovokasi warga Sanctum agar tidak mempercayai para Primes. Atas kejahatan itu Echo seharusnya dijatuhi hukuman mati. Namun karena Russell memerlukan host baru untuk membangkitkan Simon, maka host baru itu diputuskan akan digantikan oleh Echo. Lah Echo kan bukan Nightblood. Ya nanti Echo-nya akan disuntik sumsum tulang si Maddie, barulah dia menjadi Nightblood. Setelah urusan dengan Echo selesai, kini giliran Murphy. Ia tidak dijatuhi hukuman, tetapi Russell memberinya sebuah tugas untuk membawa Josie kembali. Jika Murphy berhasil, ia akan dijadikan salah satu Prime dan mendapatkan keabadian sebagaimana yang ia impikan. Akan tetapi, jika Murphy gagal, maka kematianlah yang akan menjadi masa depannya. Pada saat yang sama, di Verge, Octavia, Gabriel, Clark, dan Bellamy sedang mencari cara agar mereka dapat menyelamatkan orang-orang bumi di Sanctum tanpa adanya kekerasan. Akan tetapi, hal itu tidak bisa dilakukan, mengingat orang-orang Sanctum yang masih fanatik kepada The Primes. Mereka akan melakukan apapun untuk melindungi The Primes, salah satunya dengan kekerasan. Saat diskusi itu, Octavia dan Bellamy berselisih kecil yang membuat Octavia mengajak Bellamy berbicara di luar berdua saja. Sebelum Bellamy keluar, Gabriel memberitahunya tentang keistimewaan Octavia yang berhasil keluar dari anomali. Berharap hal itu bisa meluluhkan hati Bellamy kepada Octavia. Akan tetapi, tiba-tiba suara Octavia terdengar, mengatakan bahwa para COG sudah mengepung mereka. Bellamy dan Clark pun keluar, menambah kekagetan para COG karena mereka menyangka jika Clark masih seorang The Primes. Keterkejutan mereka semakin bertambah ketika Gabriel yang lebih mereka kenal sebagai Xavier keluar dari camp. Untuk pertama kalinya Gabriel jujur tentang jati dirinya kepada COG, bahwa ternyata ia telah dibangkitkan kembali dalam tubuh Xavier. Mendengar pengakuan Gabriel, seorang COG bernama Layla pun murka dan menampar Gabriel sampai darah hitamnya terlihat. Bukan ditampar sih, tapi dibabuk sama pistol gitu guys. Karena diketahui bahwa Xavier adalah adiknya Layla. Gabriel, Clark, Bellamy, dan Octavia pun ditawan oleh para COG. Setelah Gabriel menjelaskan apa yang terjadi padanya dan kapan ia dibangkitkan, para COG semakin murka. Mereka pun hendak membunuh Gabriel. Untungnya Bellamy menawarkan aliansi kepada para COG untuk membunuh The Primes. Katanya mereka bisa menggunakan racun Red Sun sebagai senjata melawan The Primes. Dan orang yang bisa membuat racun itu hanyalah Gabriel. Jika mereka membunuhnya, maka kesempatan memusnahkan The Primes pupus sudah. Salah satu COG bernama Nelson pun menyetujui hal itu. Sedangkan Octavia dan Bellamy akan pergi untuk mengumpulkan racun tersebut. Setelah kepergian Octavia dan Bellamy, Gabriel mempersiapkan alat untuk menjadikan racun itu sebagai bom. Layla muncul begitu saja untuk melihat perkembangan senjata yang dibuat Gabriel. Sementara itu, Octavia dan Bellamy sedang berada di gua yang dikatakan penuh dengan racun Red Sun. Kebersamaan kakak beradik itu dimanfaatkan oleh Octavia untuk menjelaskan bahwa dirinya sudah berubah kepada kakaknya. Octavia yang menjelma menjadi Blood Reina saat ini sudah tidak ada. Yang ada hanyalah seorang adik perempuan yang meminta petunjuk dari sang kakak.
Octavia memohon agar Bellamy mengakui dirinya sebagai adiknya lagi, seperti dulu. Mendengar semua perkataan Octavia, Bellamy cukup terharu dan menitikkan air mata. Akan tetapi, setelah semua yang dilakukan Octavia, Bellamy tidak bisa lagi bertanggung jawab atasnya. Sehingga Bellamy pun berkata, "Ya, kamu adikku, tapi bukan tanggung jawabku lagi." Mendengar itu, Octavia pun pergi. Kembali ke Sanctum. Saat ini Riker sudah menyuntikkan Nightblood ke tubuh Echo. Hanya tinggal menunggu waktu sampai dirinya menjadi Nightblood sejati. Pada saat yang sama, Gaia dan Miller masih dikurung. Tak lama kemudian para penjaga datang untuk memberikan makan malam. Alih-alih patuh dengan meletakkan tangan di dinding, Miller justru sengaja menyerang salah satu penjaga dan membuat dirinya dipukuli sekaligus tidak diberi jatah makan malam. Namun, Miller tidak seceroboh itu. Tindakannya ia lakukan untuk mencuri pisau milik penjaga tersebut. Pada pisau itu terdapat lilitan kawat, dan dengan kawat tersebut, ia bisa membuka kunci pintu di atas ruangan itu. Mereka berdua pun berhasil kabur. Bersamaan dengan itu, Echo sudah menjadi Nightblood sepenuhnya. Riker yang menyadari hal itu hendak mengabari Russell, akan tetapi Echo menghentikannya. Katanya ia ingin menceritakan masa lalu yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun sebelumnya. Riker pun terbujuk dan mendengarkan cerita tersebut. Di suatu hari, terdapat dua anak perempuan bernama Echo dan Ash. Mereka berdua diambil paksa dari orang tua mereka oleh Ratu Nia. Ingat Ratu Nia? Ratu Azgeda sekaligus ibu dari Rowan. Echo dan Ash dilatih untuk menjadi mata-mata klan Sanggeda Crew. Echo adalah kandidat terbaik. Ia sangat pandai memanah. Namun terdapat satu kelemahan dalam dirinya, yaitu ia tidak berani membunuh. Saat dirinya disuruh membunuh mata-mata dari Sanggeda Crew, Echo meleset. Jin is dead. Take the shot. Kelemahannya itu membuat dirinya diharuskan membunuh temannya yang bernama Ash. Tentu saja ia tidak tega melakukan hal itu, sehingga dirinya terbunuh oleh Ash. Lah, kok terbunuh? Terus Echo yang di masa sekarang itu siapa? Back. 2. Or you're finished. Nah, di situ dikatakan Sanggeda Crew hanya menginginkan seorang anak yang bernama Echo. Sehingga anak perempuan yang awalnya bernama Ash pun berganti nama menjadi Echo. Dan anak kecil itu adalah Echo yang sekarang. Jadi bisa dibilang nama Echo yang sebenarnya adalah Ash. Echo menceritakan hal itu karena ia tidak ingin Riker terhantui semasa hidupnya jika dia membunuh. Namun, Riker tahu konsekuensi jika ia tidak membunuh Echo. Nasib warga Sanctum akan dalam bahaya. Ia pun berniat menyuntikkan obat khusus untuk menghentikan jantung Echo. Akan tetapi, hati nuraninya menang. Ia pun memanggil para penjaga dan alangkah terkejutnya Riker ketika yang muncul adalah Gaia dan Miller. Echo pun dilepaskan. Secara mengejutkan, Echo langsung mengambil pisau dan membunuh Riker saat itu juga sambil membisikkan, "Keraguan adalah kematian." Kembali ke Verge, terjadi perubahan rencana. Gabriel tidak akan membuat bom. Ia hanya akan membuat sesuatu yang bisa mempengaruhi serangga, sehingga tidak perlu ada pemusnahan massal. Tiba-tiba terjadi kerusuhan di luar camp. Terdapat serangan dari Sanctum. Octavia, Bellamy, Gabriel, dan Clark disekap di dalam camp agar mereka tidak bisa kabur. Namun Murphy dan Jade menyusup dari belakang camp. Mereka memastikan Josie masih hidup dan sehat walafiat. Clark pun berpura-pura menjadi Josie. Nada bicara dan gerak-geriknya ia ubah semirip mungkin dengan Josie. Untungnya Murphy dan Jade tidak curiga sedikit pun. Singkat cerita, Murphy, Jade, dan Clark pun sampai di Sanctum. Untuk memperkuat penyamarannya, Clark memeluk Russell. Lalu mereka berdua pergi ke laboratorium untuk melihat perkembangan pembuatan Nightblood. Saat melihat Maddie yang terbaring di kasur operasi, Clark terkejut. Namun ia harus tetap profesional. Melihat Clark yang berbeda, Maddie pun memberontak. Sehingga Clark menyuntikkan obat penenang untuknya. Dan thread bersambung. Di episode 33, Clark sedang dipasangkan mind drive oleh Russell. Tanpa Russell ketahui jika pikiran yang nanti akan melekat di mind drive itu bukanlah pikiran putrinya.
Di samping Clark ada Maddie yang baru saja terbangun. Ia mendengar perkataan Russell bahwa ketika semua The Prime sudah dibangkitkan, Russell akan membunuh semua orang bumi nanti malam. Mendengar hal itu tentu saja ia marah dan mengamuk. Russell pun memanggil Jackson, Abby, dan Raven untuk memberikan Maddie obat penenang. Melihat orang yang disayanginya kesakitan, tanpa sepengetahuan Russell, Clark menangis diam-diam. Saat Abby melihat wujud putrinya diisi putri orang lain, ia bersumpah akan membunuh Russell dan membalaskan dendam atas kematian putrinya. Namun saat ini tidak ada yang bisa Abby lakukan selain menangis dan menuruti perintah Russell untuk membuat Nightblood sebanyak 6 dosis untuk membangkitkan semua The Primes yang sudah meninggal, kecuali keluarga Kylie. Namun melihat kondisi Maddie saat ini, dia cukup mengkhawatirkan. Jika diteruskan, Maddie tidak akan bertahan. Tentu saja Russell tidak peduli. Jika Abby tidak mau melanjutkan prosedurnya, maka tiang pancang akan menjadi masa depannya. Pada saat yang sama, rombongan Bellamy, Octavia, Gabriel, dan para COG sudah berada di perbatasan perisai radiasi. Tinggal menunggu waktu sampai Clark membuka perisai tersebut. Sementara itu, Murphy dan Emory sedang menikmati makan malam di istana. Karena nanti malam mereka berdua akan diangkat menjadi The Primes atas nama Kylie dan Daniel. Tak lama kemudian Clark dan Russell datang. Russell ikut makan malam sedangkan Clark beralasan pergi ke kamarnya. Kembali ke laboratorium. Demi keselamatan Maddie, Abby nekat menyuntikkan serum Nightblood ke dalam tubuhnya sehingga ekstraksi sumsum tulang akan diambil darinya. Tak lama kemudian Clark datang dan sudah berpakaian rapi. Tanpa sepatah kata pun ia katakan, dirinya langsung memeluk Abby. Hal itu membuat Abby, Raven, dan Jackson lega mengetahui Clark ternyata masih ada. Kemudian Clark pergi ke bengkel Riker dan mendapati Riker sudah meninggal. Ia buru-buru mengambil mind drive Riker untuk disimpannya sendiri. Tak lama kemudian, Russell dan para penjaganya datang. Clark pun berbohong, mengatakan bahwa Echo yang telah membunuh dan mengambil mind drive Riker. Tapi ada jujurnya juga sih, si Riker memang dibunuh oleh Echo. Tidak berhenti sampai di situ, Clark pergi mencari pria yang ternyata berada di tempat Delilah. Di sana juga ada Echo, Gaia, dan Miller yang sedang bersembunyi. Clark berkata kepada Delilah bahwa Riker membutuhkan bantuannya. Mendengar itu Echo tersadar bahwa itu pasti bukan Josie, melainkan Clark. Mereka bertiga pun keluar dari tempat persembunyiannya dan menyerang semua penjaga yang ada di sana. Josephine, come on! He lost his life. Pada saat yang sama, Russell beserta para host baru mendatangi laboratorium. Mereka akan disuntikan Nightblood dan dipasangkan mind drive. Para host itu termasuk Murphy, Emory, Jet, dan 2 orang lainnya. Sementara itu, ada para penjaga yang sedang berpatroli di perbatasan perisai radiasi. Tanpa mereka sadari bahwa di dekat sana ada Gabriel dan kawan-kawan. Para penjaga itu membicarakan tentang Naming Day, di mana 6 Primes akan dibangkitkan secara bersamaan. Mendengar itu Gabriel nekat menembus perisai radiasi dan melawan satu penjaga yang hendak pergi. Ia pun memakai seragam penjaga Sanctum dan pergi dengan harapan bisa menghentikan Naming Day. Meskipun begitu hal itu sudah terlambat, karena sebelumnya Russell sudah membawa para host baru ke laboratorium, yang artinya sebagian The Prime sudah bangkit. Di sisi lain, Abby, Maddie, Raven, dan Jackson sedang menunggu di luar laboratorium. Meskipun tugas mereka sudah selesai, mereka belum diizinkan pergi kemana-mana. Momen itu digunakan Abby untuk berbicara serius dengan Raven. Setelah permasalahan pribadi yang terjadi di antara mereka, dari lubuk hati Abby, ia meminta maaf sebesar-besarnya kepada Raven karena telah banyak berbuat salah dan mengecewakannya. Raven pun menerima permintaan maaf Abby dan ia juga meminta maaf atas sikapnya yang sinis kepada Abby. Ia tahu bahwa Abby hanyalah manusia biasa yang bisa berbuat salah, tetapi Raven terlalu keras padanya. Momen haru itu diakhiri dengan berpelukan, saling memaafkan, dan bertekad untuk melakukan hal yang lebih baik di masa depan. Tak lama kemudian, Russell dan para host yang sudah berganti jati diri menjadi The Primes keluar dari laboratorium.
Abby pun diminta untuk membantu Russell di dalam laboratorium. Namun saat ia akan melangkah tepat di depan pintu, Abby teringat bahwa barusan hanya ada 5 primes yang dibangkitkan. Dan jika benar, maka Abby akan menjadi yang ke-6. Raven dan Jackson berusaha menghentikan Russell, tetapi semuanya sia-sia. Abby diberikan obat penenang sekaligus cairan khusus yang membuat ingatannya hilang. Di penghujung hari, Gabriel baru saja tiba. Ia langsung memasukkan racun Red Sun ke dalam kolam dan dengan sukarela menyerahkan diri kepada para penjaga sanctum. Gabriel pun langsung dibawa menemui Russell. Ia berusaha membujuk Russell secara baik-baik untuk membatalkan Naming Day. Namun percuma saja karena The Prime sudah dibangkitkan. Tak lama kemudian, suara alarm terdengar. Russell sudah tahu bahwa itu alarm palsu karena tidak ada gerhana matahari saat ini. Momen itu dimanfaatkan Gabriel untuk mengalahkan 2 penjaga yang bersamanya dan bersiap untuk membunuh Russell. Namun seperti halnya Riker, Gabriel tidak memiliki keberanian untuk membunuh. Meskipun kesempatan itu tidak akan datang 2 kali, Gabriel justru membiarkan Russell dan membuat dirinya kembali kalah setelah ratusan tahun lamanya ia selalu kalah dari Russell. Setelah itu Russell mengingatkan para pengikutnya bahwa itu hanya alarm palsu karena tidak ada gerhana matahari. Naming Day pun akan berlangsung sesuai rencana. Kabar baik lainnya, Russell menyampaikan bahwa Gabriel telah ditangkap. Bagi para pengikutnya yang fanatik, ketiga kabar itu dianggap sebagai kabar baik. Pada saat yang sama, alarm peringatan juga terdengar oleh Clark dan yang lainnya. Clark membangunkan pria yang pingsan dan mengancam akan menghancurkan Mind Drive Riker jika ia tidak mau mematikan reaktor radiasi. Tanpa pikir panjang, pria pun langsung mematikan reaktor tersebut dan semua listrik di sanctum padam. Setelah perisai radiasi mati, Bellamy, Octavia, dan COG langsung pergi menuju pemukiman sanctum. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan Clark dan yang lainnya. Karena keadaan sudah di luar kendali mereka, Echo pun memiliki ide untuk menjadikan pria pion untuk mengatakan kebenaran kepada semua pengikut sanctum. Lalu, Bellamy membawa pria menuju ke kerumunan warga sanctum. Bellamy mengatakan bahwa Russell telah berbohong. The Primes bukanlah dewa. Yang sebenarnya terjadi adalah mereka telah mencuri tubuh orang lain sehingga bisa hidup selamanya. Perkataan itu dipertegas oleh pria. Ia berkata, "Bellamy benar. Kami bisa bertahan karena kami memiliki teknologi. Dan sebenarnya Delilah tidak menyatu di tubuh ini. Dia sudah mati." Semua orang pun heboh, meminta penjelasan dan kebenaran. Namun Russell memiliki jalan lain. Ia keluar dan berkata, "Aku kecewa padamu pria, dan aku kecewa pada kalian semua. Sesuai dengan protokol penyesuaian, yang tidak percaya harus mati." Lalu ia melepaskan bom Red Sun dan menimbulkan kekacauan. Dengan tega Russell membuat para pengikutnya yang setia kepadanya terjebak dalam kekacauan. Karena efek racun tersebut, warga sanctum saling menyerang. Mereka yang tidak percaya pada kedewaan The Primes dibunuh oleh mereka yang masih percaya. Sementara itu, pria dikerumuni banyak orang yang tidak percaya termasuk ayah dan ibu Delilah. Keduanya membunuh pria demi putrinya yang sudah dibunuh. Sedangkan Jackson, Raven, Maddie, dan Gabriel dibawa ke aula besar. Untungnya Clark melihat mereka dibawa sehingga ia bisa menyusul dan mengetahui apa yang terjadi. Karena Maddie ada di sana, Gaia pun ikut mengajukan diri untuk menjaga Clark. Down, we don't want to kill him, okay? I want to kill him. Who you do? Look, I'm still working on that part. Just go! We need to take cover and wait it out. Follow me! Move it! Di aula, Clark dikejutkan oleh Abby yang sudah berpakaian bak seorang permaisuri. Ia sadar bahwa ibunya telah tiada dan digantikan oleh Simon. Ia pun tidak kuasa menahan air matanya. Meskipun begitu, Clark harus berpura-pura menjadi Josie. Karena menurut Russell, semua The Primes akan dibawa pergi dari sanctum. Mereka akan pergi ke pesawat induk dan mencari planet lain. Karena sanctum sudah hilang dari genggaman mereka. Namun,
Saat mereka akan berangkat, Murphy dan Emory memalingkan diri. Mereka tidak akan ikut ke pesawat induk karena Abby telah dibunuh. Keduanya memilih untuk menyelamatkan teman-temannya yang lain sebelum mereka juga terbunuh. Russell tidak mempermasalahkan hal itu. Namun ketika ia melihat Gaia menyusup, Russell berniat membunuhnya. Untung saja Clark menghentikannya dengan alasan bahwa Gaia akan berguna dijadikan tawanan agar mereka bisa masuk ke pesawat induk. Singkat cerita, mereka sudah sampai. Indra beserta orang bumi lainnya telah bersiap menghadang kedatangan Russell dan yang lainnya. Akan tetapi, mereka dikejutkan dengan wujud Clark dan Abby yang menawan Raven, Maddie, dan Gaia. The Hundred bersambung.